Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrah Natsir, salah satu dosen dari Universitas Negeri Makassar pada Fakultas Ilmu Pendidikan di jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Saya terangkat menjadi dosen pada tahun 2019. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Satuan dan Program Pendidikan Luar Sekolah. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi semester awal, tepatnya yaitu semester 2 yang berbobot 3 SKS. Nah, adapun tujuan dari mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester awal adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mereka secara kontekstual, teoritis, dan praktis tentang apa itu jenis-jenis satuan dan program pendidikan luar sekolah. Mata kuliah ini secara garis besar akan membahas tentang pertama, pengertian pendidikan non formal, kemudian pendidikan non formal sebagai suatu sistem, selanjutnya komponen pendidikan non formal, karakteristiknya, dan masuk kepada poin penting yaitu pengenalan satuan dan program-program dari pendidikan luar sekolah itu sendiri. Mata kuliah ini terakhir akan membawa atau mengarahkan mahasiswa untuk merancang sebuah program yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi nanti mahasiswa akan terjun ke lapangan pada semester tahap kedua setelah UTS tentunya. Mereka akan terjun ke lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan dari masyarakat tentang program-program apa yang tentunya cocok diterapkan di masyarakat itu sendiri. Semua materi-materi yang telah saya jabarkan di awal itu akan dibahas selama satu semester, yakni 16 kali pertemuan. Perkuliahan tahap pertama itu sebanyak 7 pertemuan yang membahas mengenai konsep dan teori dari satuan dan program-program pendidikan luar sekolah itu sendiri. Selanjutnya masuk kepada UTS, kemudian masuk ke tahap perkuliahan babak kedua, yaitu bagaimana merancang sebuah program pendidikan luar sekolah. Seperti yang saya katakan di awal, mereka akan terjun terlebih dahulu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat tersebut, selanjutnya merancang proposalnya untuk dipaparkan secara berkelompok di depan kelas pada perkuliahan tahap kedua. Adapun bentuk penilaian yang diberikan kepada mahasiswa itu berupa penilaian sikap sebanyak 10% yang mencakup dari sikap mereka selama mengikuti perkuliahan seperti apa. Di dalamnya juga mencakup presensi dan kehadiran mereka di kelas. Nah, presensi ini dilakukan pada aplikasi LMS dari Universitas Negeri Makassar, yaitu platform LMS Sharp. Nah, selanjutnya penilaian kedua adalah penilaian tugas. Ini mencakup sebanyak 20%. Di dalamnya ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nantinya tugas-tugas tersebut akan diberikan setiap pertemuan. Kemudian penilaian selanjutnya adalah penilaian partisipasi. Nah, penilaian ini kami bobot sebanyak 15%, dinilai dari keaktifan anak di kelas saat melakukan diskusi bersama teman-temannya, kerja kelompok, ya, kemudian partisipasi mereka dalam menyusun program atau proposal program pendidikan luar sekolah. Terakhir adalah penilaian UTS dan UAS, ujian akhir semester, sebanyak UTS itu 25% dan UAS sebanyak 30%. Pendekatan pembelajaran yang sering kami gunakan dalam proses pembelajaran ini adalah student center learning, di mana dosen meminta mahasiswa untuk terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Dosen di sini akan memberikan motivasi, arahan, dan bersifat sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, kemudian model yang digunakan itu kebanyakan menggunakan model project based learning.
Selanjutnya mereka akan secara berkelompok menyelesaikan masalah tersebut dan dipresentasikan di depan kelas. Sehingga dengan mata kuliah ini atau setelah selesai mengampu mata kuliah ini, anak-anak atau mahasiswa memiliki bekal dan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan merancang sebuah program yang kekinian yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian pengantar deskripsi singkat dari mata kuliah satuan dan program ini. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Baik. Semua sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, senang sekali berjumpa dengan kalian lagi. Sekarang pertemuan berapa? 9. Oke, 9. Berarti kemarin kita sudah UTS. Ada yang kesulitan atau ada kendala pada saat melakukan UTS? Bisa mungkin? Kalau ada, yang ada? Bisa katakan? Nggak ada ya? Oke, aman semua ya. Durasi 40 menit cukup untuk melakukan UTS. Baik, alhamdulillah. Nah, oke, sebelum masuk pada perkuliahan, anak-anakku sudah semua absen di Samoke? Sudah, Bu. Iya, jadi batas untuk presensi di Samoke adalah 15 menit dari waktu pertemuan perkuliahan. Nah, kali ini pertemuan ke-9 kita akan membahas mengenai program pendidikan non formal. Ada yang tahu apa pengertian dari program pendidikan non formal? Apa itu program pendidikan non formal? Atau contohnya deh kalau nggak tahu pengertiannya, kan kita baru belajar ya. Apa contoh program pendidikan non formal yang kalian tahu? Ya. Pendidikan PAUD, kesetaraan, keaksaraan, betul. Kemudian kepemudaan, kursus, dan lain-lain. Ya, oke, baik. Alhamdulillah kalian sudah ada gambaran sedikit ya mengenai apa itu program pendidikan non formal. Nah, sebelum masuk ke pengertian program pendidikan non formal, ada pun capaian pembelajaran yang akan kalian dapat pada pertemuan kali ini setelah menyelesaikan perkuliahan ini. Yang pertama, kalian mengetahui apa itu pengertian pendidikan atau pengertian program pendidikan luar sekolah. Ya. Selanjutnya, jenis-jenis program pendidikan luar sekolah apa-apa saja. Selanjutnya yang terakhir, karakteristik dari program-program pendidikan luar sekolah seperti apa. Ya, jadi ada 3 yang capaian
bahasa. Biasanya kalau di pendidikan formal, baik dia mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris misalnya, itu notabene kalau dia hanya mengandalkan pendidikan formalnya untuk menguasai suatu bahasa, impossible, sangat jarang yang bisa mahir pada saat dia non formal atau hanya mengandalkan pendidikan formalnya saja untuk menguasai bahasa tersebut. Biasanya mereka butuh tambahan pengetahuan dari jalur pendidikan di luar sekolah, ya kan? Kursus banyak tentang bahasa Inggris yang S1-nya itu setelah libur perkuliahan, misalnya dia semester genap ganjil ya, biasanya kita libur lama ya 3 bulan. Nah mereka menggunakan kesempatan waktu itu untuk mengambil kursus di Kediri Pare biasanya. Nah itu kan Kediri Pare kan itu masuk dalam pendidikan luar sekolah kan, pendidikan non formal kan. Nah mereka menambah skillnya di situ, penguasaan bahasanya. Nah selanjutnya pelatihan keterampilan. Nah ini pelatihan keterampilan itu berbagai jenis macamnya. Ada namanya pelatihan teknis. Nah, untuk menambah kemampuan teknis kita, ya silakan Mas. Nah untuk menambah pelatihan atau kemampuan teknis mereka, seperti misalnya pelatihan komputer dan pelatihan mekanik. Nah, mari kita diskusikan. Kalau pendidikan misalnya pelatihan teknis, efektif tidak dilakukan secara daring? Kurang efektif ya, karena tidak ada tatap muka, tidak ada praktik langsung untuk menyentuh alat yang digunakan ya. Nah, di sini pendidikan non formal itu harus dirancang atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan belajar tersebut, sesuai dengan pelatihan apa yang akan diberikan. Kalau dia konsepnya teknis, nah maka hindarilah sebisa mungkin dilakukan pelatihan tersebut secara daring. Jadi harus luring, ya. Nah kecuali kalau pelatihan tersebut misalnya soft skill itu apa? Ya soft skill apa? Kemampuan apa? Apa itu soft skill? Soft apa soft? Kalau teknis kan hard skill ya, jadi kelihatan, bisa diraba, bisa dilihat, bisa disentuh. Kalau soft skill seseorang apa? Soft skill. Misalnya orang ingin mengasah teknik komunikasinya, public speakingnya, masuk hard skill atau soft skill itu? Soft skill, betul. Sebenarnya saya bisa ibu, tapi saya nggak bisa mengungkapkan, ya kan? Misalnya kalau kita nggak bisa, misalnya menyampaikan apa pengertiannya, boleh dengan contoh kita bisa perbaiki sama-sama, ya kan? Kemampuan bahasa, sikap, perbaikan sikap, atau mungkin ada yang mengalami gangguan mental, itu kan susah ya diperbaiki di pendidikan formal kalau hanya mengandalkan guru BK saja. Tetapi kita bisa pergi ke psikiater misalnya, ambil kelas apa ya, perbaikan mental lah seperti itu ya misalnya. Nah kemudian lanjut, nah ini seperti kepemimpinan, kemudian ilmu manajemen waktu ya. Ternyata ada ilmu manajemen waktu. Nah nanti kan ada tugas kalian, tugas besar nanti pada mata kuliah ini adalah membuat suatu proposal, program perancangan ya, program-program apa saja yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Nah, sasaran kalian boleh kepada orang tua, anak-anak maupun anak remaja. Nah biasanya anak remaja nih masalahnya apa ya? Nah, anak-anak sekarang kan apa masalahnya Pak Yoga? Mental ya, mental, gampang stres. Nah kalian bisa buka kelas ya. Nggak mesti kalian sebagai fasilitatornya, kalian bisa menggait orang di luar dari jurusan kita sebagai apa ya, pengajar atau sebagai mentor pada program kursus yang kalian rancang nanti, atau program pendidikan ya. Ilmu bisnis, manajemen ya, apa ilmu keuangan, itu kan masuk semua pada soft skill. Oke, lanjut. Nah, keuntungan mengikuti program pendidikan non
dengan memberikan penekanan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap kepribadian. Sasaran dari program pendidikan kesetaraan itu yaitu orang-orang atau peserta didik atau warga belajar yang usianya sekolah maupun yang sudah dewasa yang belum menyelesaikan pendidikannya secara formal yang dengan alasan-alasan tertentu seperti dana maupun waktunya. Didirikannya PAUD itu adalah untuk mengembangkan potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyelesaikan diri. Baik, inilah tadi hasil diskusi dari kelompok kami yaitu mengenai program keaksaraan. Adapun pengertian program keaksaraan itu terbagi dua, keaksaraan fungsional dan keaksaraan dasar. Kalau keaksaraan dasar itu merupakan program khusus yang berisikan tentang warga belajar yang buta huruf. Jadi kalau program keaksaraan fungsional itu lebih kayak ke pekerja yang membutuhkan pelatihan-pelatihan mengenai pekerjaannya, seperti ada lingkungan sekitarnya. Untuk seperti soft skill. Adapun sasaran program keaksaraan itu yang pertama kalau keaksaraan dasar itu kepada usia 15 tahun ke atas yang